Shalom, selamat malam, selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa hari ini. Kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya hadirat Tuhan akan meneguhkan, menguatkan kita ketika kita sedang memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, ajak seluruh keluargamu untuk sama-sama kita menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah, waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan melawat kami pada malam hari ini Tuhan. Lawat kami dengan hadirat Tuhan, dan kami percaya ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan kami yang sakit, akan memulihkan hati kami yang terluka. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Bapa. Terima kasih. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kami menantikan-Mu Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa
mengatasi bumi kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, untuk kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Satu kali lagi, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan, Kau hebat, Kau hebat Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami tahu, kami percaya Tuhan Engkau begitu rindu untuk hadir di tengah-tengah umat-umat-Mu. Engkau begitu rindu Tuhan untuk Engkau menuntun setiap kami lewat firman-Mu. Sebab Engkau tidak menghendaki satu orang pun binasa. Engkau menghendaki semua orang yang ada di muka bumi ini boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kalau kami boleh menikmati akan hadirat Tuhan, kami percaya itu adalah satu kemurahan yang besar yang boleh kami terima di dalam Engkau Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, biar firman-Mu meneguhkan setiap perjanjian-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama berkata, amin, amin. Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mengikuti Mesbah Doa pada malam hari ini. Dan secara khusus malam hari ini kita akan belajar dari kitab Keluaran. Bagaimana hebatnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel, yang menggambarkan juga tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita membaca dalam kitab Keluaran itu diawali menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel itu ditindas di dalam perbudakan di Mesir. Bagaimana mereka mengalami masa-masa yang begitu sulit dalam hidup mereka. Dan kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang pertama, ayat 13 dan ayat 14 berkata demikian. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Jadi kita lihat bagaimana kitab Keluaran ini menceritakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel akibat dari penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir. Dan kemudian Tuhan mengingat penderitaan mereka. Tuhan mengingat akan janjinya kepada orang Israel bahwa Dia akan membebaskan mereka dari tanah perbudakan, sehingga Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Musa. Kemudian Tuhan pakai Musa, dia menghadap kepada Firaun, dan Tuhan
membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah perbudakan dengan dikatakan dengan lengan yang kuat dan tangan yang teracung. Bangsa Israel mengalami bangsa Mesir mengalami penghukuman waktu Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Kita kenal dengan 10 tulah yang Tuhan lakukan di Mesir. Dengan sangat kuat bangsa Mesir itu dihancurkan. Dan kemudian Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membawa bangsa Israel itu ke satu tanah perjanjian. Di sana berlimpah dengan susu dan madunya. Dan kalau kita membaca terus kitab Keluaran ini, di dalam perjalanan mereka, Tuhan mulai memberikan kepada mereka 10 perintah Allah. Bagaimana mereka harus beribadah kepada Tuhan. Bagaimana mereka tidak boleh menyembah kepada Allah lain. Bagaimana mereka mulai harus menghormati hari Sabat. Harus menghormati orang tua. Jangan mengingini dan lain sebagainya. Ada begitu banyak aturan. Bahkan ditambah lagi dengan peraturan-peraturan bagaimana mengenai hak-hak, berbicara lagi tentang hak yang harus diterima oleh yatim piatu, janda-janda dan lain sebagainya. Ada begitu banyak aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, mengingat mereka baru keluar dari tanah perbudakan. Tuhan mengajar mereka. Kenapa Tuhan memberikan itu, aturan-aturan itu? Tuhan pengen mengajar mereka menjadi bangsa yang merdeka. Karena selama ini mereka tahu mereka adalah seorang budak dari orang tua, dari beberapa keturunan, karena kita tahu bahwa bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir kurang lebih 400 tahun. Jadi yang mereka tahu, mereka hanyalah seorang budak. Yang mereka tahu, mereka hanya perlu bertahan saja untuk hidup. Oleh karena itu, ketika mereka keluar dari tanah perbudakan itu, Tuhan memberikan aturan-aturan ini. Tuhan mau supaya mereka berhenti berpikir bahwa mereka adalah sebagai seorang budak dan mulai berpikir mereka sebagai orang yang merdeka. Dan kita tahu cerita tentang perjalanan bangsa Israel ini. Ternyata untuk Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan itu nggak terlalu sulit bagi Tuhan. Tetapi untuk Tuhan mengeluarkan mental atau cara berpikir seorang budak dari bangsa Israel 40 tahun pun masih kurang. Sehingga Tuhan memberikan kepada mereka aturan-aturan, hanya punya satu tujuan, supaya mereka berhenti berpikir sebagai seorang budak dan mulai berpikir sebagai seorang yang merdeka. Tuhan memberikan ini supaya Tuhan mau membedakan kehidupan mereka dari bangsa-bangsa lain. Bukankah ini yang Tuhan lakukan buat setiap orang percaya, kepada kita orang yang percaya? Tuhan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Tuhan memberikan kita hukum-hukumnya, supaya kehidupan kita tidak kembali lagi kepada kehidupan yang lama, tapi kehidupan kita berjalan sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan. Dan itu yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan, hukum Taurat ini diberikan bukan pada saat mereka ada di dalam perbudakan, tetapi diberikan pada saat mereka sudah keluar dari tanah perbudakan, untuk mengajar kepada mereka menjadi bangsa yang merdeka. Sama dengan kehidupan kita. Waktu kita dibebaskan dari dosa, kita masuk di dalam jalan keselamatan, berada di dalam Tuhan,
Nah, kita harus belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan, supaya keselamatan, kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu tidak menjadi sia-sia, tapi kita bertumbuh, berjalan ke arah Kristus. Amin. Bangsa Israel perlu belajar bahwa Tuhan sendiri membimbing mereka dan memberikan kepada mereka bagaimana seharusnya, dan semua hukum-hukum dan peraturan-peraturan ini diberikan supaya mereka berlaku sebagai bangsa yang merdeka. Dan saudara, kita tahu di akhir daripada kitab Keluaran ini menceritakan bagaimana Tuhan diam di antara umatnya. Wow, kitab Keluaran bukan hanya menceritakan tentang perbudakan di Mesir, tetapi menceritakan sebuah kerinduan Tuhan kepada umatnya untuk dia itu hidup di tengah-tengah umatnya. Coba kita lihat Keluaran pasal yang ke-40, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38. Lydia bisa baca? Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada hari siang, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka yang berkemah. Nah, kita melihat itu menjadi kerinduan hati Tuhan buat umatnya. Itu juga menjadi kerinduan hati Tuhan buat setiap kita pada malam hari ini. Tuhan bukan cuma kepengen memberikan peraturan-peraturannya atau hukum-hukumnya, tetapi dia pengen supaya dia tinggal di tengah-tengah umatnya. Nah, kita melihat bangsa Israel, saudara bayangkan bahwa bagaimana semua yang sudah terjadi di dalam penindasan di Mesir, bagaimana mereka diperlakukan dengan kejam sebagai seorang budak. Kemudian Tuhan menuntun mereka, membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka dikejar-kejar sehingga Tuhan harus membelah Laut Merah atau Laut Kolsum. Kemudian Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menuntun kehidupan orang-orang Israel dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Namun kita melihat kitab Keluaran kemudian akhirnya bukan kepada pergumulan, tetapi justru kepada di akhir yang bahagia atau happy ending. Sebab kita melihat bagaimana ayat-ayat yang kita baca tadi merupakan satu kerinduan hati Tuhan untuk tinggal di antara umatnya. Dan bagaimana kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 33 ayat 15, kerinduan daripada Musa atau betapa pentingnya penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Sehingga Musa katakan begini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Musa menyadari betapa penting penyertaan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang Israel. Dan biarlah ini juga menjadi doa kita sama Tuhan.
kalau Tuhan tidak menuntun kami, jangan suruh kami berjalan. Dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap pekerjaan usaha kita, biarlah kita selalu meminta Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Amin. Karena bersama Tuhan kita bisa melewati semua perjalanan hidup kita, baik dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang kurang baik dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat hari-hari ini, kita sedang masuk atau dunia sedang masuk di masa-masa yang sukar. Begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Banyak juga yang dalam keadaan stres, mereka mengalami sakit penyakit, dan berbagai masalah yang terus datang dalam kehidupan mereka, bahkan dalam kehidupan kita. Satu hal yang kita perlukan adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Beberapa hal yang kita bisa pelajari dari ayat yang kita baru baca di dalam Keluaran pasal yang ke-40. Yang pertama, Tuhanlah yang memimpin mereka sepanjang perjalanan mereka. Jadi penyertaan Tuhan bukan sekali-sekali, tetapi penyertaan Tuhan itu selama perjalanan hidup mereka. Ini satu hal yang luar biasa. Pelajaran yang kedua, Tuhan melindungi mereka melalui tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Tiang awan supaya mereka tidak kepanasan dan tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Pelajaran yang ketiga, kehadiran Tuhan itu dapat dilihat jelas oleh mata mereka. Bukankah luar biasa? Penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel bisa dilihat secara jelas. Kalau mereka mau melihat masih ada nggak sih penyertaan Tuhan? Apakah Tuhan sudah meninggalkan hidup mereka apa tidak? Mereka cukup keluar dari tenda mereka dan mereka melihat selama masih ada tiang awan atau selama masih ada tiang api, penyertaan Tuhan masih ada dalam kehidupan mereka. Tapi saudara membaca juga kenyataan meskipun Tuhan sudah lakukan semuanya itu dalam kehidupan mereka. Tetapi yang kita lihat Tuhan sudah memberikan peraturan-peraturan yang luar biasa. Tuhan sudah menunjukkan penyertaan Tuhan. Bahkan kita tahu bahwa Tuhan pelihara hidup mereka, memberi mereka makan setiap hari. Tetapi mereka tetap berontak kepada Tuhan. Apakah karena hukumnya yang salah? Tidak. Karena kehidupan mereka, sifat-sifat dosa sudah menguasai dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan mereka tidak sanggup lagi untuk mengubah mental budak, sifat-sifat yang lama yang ada dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, ini juga yang menjadi kerinduan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau memberikan kita sesuatu yang besar. Tuhan mau menuntun kehidupan kita. Namun kehidupan kita harus membuka hati kita. Supaya kehidupan kita, hal-hal yang baru yang dari Tuhan itu bisa masuk dan mengubah kehidupan kita. Yesaya pasal 36 ayat yang ke-26 dan 27. Yesaya 36 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Bisa baca? 36 ayat 26 27. Demikian firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Nah, kita melihat Tuhan pengen memberikan kita hati yang baru. Sekalipun nubuatan ini ditujukan kepada bangsa Israel. Tapi kita tahu bahwa nubuatan ini baru digenapi justru di dalam perjanjian baru. Jadi sejak dahulu kala, Tuhan sangat rindu untuk diam di tengah-tengah umatnya. Dan Tuhan pengen memberikan hati yang baru dalam kehidupan orang-orang Israel. Tetapi karena dosa menguasai dalam kehidupan mereka, sehingga hukum-hukumnya Tuhan itu selalu mereka anggap itu sesuatu yang mengganggu kehidupan mereka. Oleh karena itu, nubuatan ini baru digenapi justru di dalam zaman perjanjian baru. Yaitu Tuhan, dia mau diam di dalam hati manusia. Nah, di zaman perjanjian lama, Tuhan itu diam di dalam tabernakel, di dalam kitab Keluaran. Tuhan diam di dalam kemah. Jadi pada waktu mereka mau berjumpa dengan Tuhan, mereka harus datang ke kemah pertemuan, dan mereka harus mendengar bagaimana Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada mereka. Tetapi di zaman perjanjian baru, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 20. 19:20. Aku tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, di dalam kitab perjanjian lama, Tuhan itu hadir di tengah-tengah umatnya. Tetapi di dalam perjanjian yang baru, Tuhan itu diam di dalam hati kita. Jadi di dalam perjanjian lama itu Tuhan diam di luar. Tetapi di dalam perjanjian baru, Tuhan diam di dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita, seperti dikatakan tadi bahwa Roh Kudus, bahwa kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan kita, artinya Kristus itu memimpin kita dari dalam. Roh Kudus adalah tanda penyertaan Tuhan, dan Roh Kudus yang memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Jadi, kenapa bangsa Israel selalu mengalami kegagalan di dalam mentaati akan firman Tuhan? Karena penyertaan Tuhan itu di luar. Sementara orang yang percaya kepada Tuhan hari-hari ini, saya dan saudara hari ini, saudara dijamin bisa melakukan segala hukum-hukum yang firman Tuhan katakan. Karena firman Tuhan itu ada di dalam kita. Amin. Bahagian kita adalah menyerahkan kehendak bebas kita. Bahagian kita adalah belajar mentaati apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah perintah Tuhan itu sulit apa mudah? Tentunya sulit. Ada yang bilang sulit. Tetapi seperti misalnya mengampuni. Apakah mengampuni sulit? Ya, secara manusia memang sulit. Kita tidak didesain untuk bisa mengampuni. Tetapi dengan adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita bisa
mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Jadi kemampuan untuk bisa mengampuni bukan sifat manusia, tetapi itu sifatnya Tuhan. Dan kalau kita yang berkata bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, dan kita izinkan Dia bekerja dalam kehidupan kita, maka sesulit apapun, seberat apapun orang menyakiti kita, kita bisa mengampuni. Amin. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 dan 39. Demikian firman Tuhan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, jadi kalau kita melihat, kalau kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, maka di dalam kehidupan kita akan terpancar air hidup. Jadi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita bukan hanya di hari Minggu saja, atau bukan pada waktu kita sedang berdoa atau menyembah saja. Tetapi kehadiran Tuhan itu setiap saat dalam hidup kita. Karena di dalam kenyataan bahwa persoalan pergumulan yang kita hadapi, kita tidak hadapi pada waktu kita sedang beribadah kepada Tuhan. Tapi justru pada waktu kita ada di rumah, pada waktu kita ada di kantor, pada waktu kita ada di dunia kerja, di jalan dan lain sebagainya. Sebab persoalan itu bisa datang kapan saja. Dan yang luar biasa yang kita harus sadari bahwa penyertaan Tuhan itu di mana saja dan kapan saja. Penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan bukan hanya menginginkan kita datang ke hadiratnya, tetapi yang Tuhan rindu gini, kita itu membawa hadirat Tuhan. Membawa rohnya kemanapun kita pergi dan berada. Saya suka berkata kepada teman-teman yang ada di Praise and Worship, bagaimana supaya mereka bisa membawa hadirat Tuhan. Jadi mimbar itu bukan untuk kita mencari hadirat Tuhan. Ini buat para pelayan Tuhan. Mimbar bukan untuk kita mencari hadirat Tuhan. Tetapi sebagai pelayan Tuhan, itu mimbar adalah tempat kita membawa hadirat Tuhan. Jadi kapan kita menghadap hadirat Tuhan? Di setiap saat, waktu kita di rumah, kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita mendapatkan hadirat Tuhan, dan ketika kita melayani Tuhan, kita membawa hadirat Tuhan itu. Sehingga orang-orang bisa, atau jemaat Tuhan bisa menikmati, oh hadirat Tuhan itu begitu kuat pada waktu saudara melayani. Dan kalau kita melakukan itu, maka kita akan melihat setiap waktu-waktu yang diberikan kepada kita untuk melayani Tuhan, jemaat Tuhan akan selalu menikmati akan hadirat Tuhan. Jadi sekali lagi, buat para pelayan Tuhan, jangan mencari hadirat Tuhan pada waktu saudara sedang melayani. Tetapi waktu engkau melayani, bawa hadirat Tuhan yang engkau sudah dapatkan, yang engkau sering atau suka masuk dalam hadirat Tuhan dalam keseharian saudara, dan saudara bawa itu di dalam pelayanan saudara. Sehingga pelayanan saudara menjadi pelayanan yang mudah untuk mengalami mujizat, mudah untuk jemaat Tuhan mengalami lawatan Tuhan. Di dalam kitab Keluaran, penyertaan Tuhan bukan hanya bisa disaksikan pada siang hari,
tetapi bisa juga disaksikan pada malam hari. Artinya, penyertaan Tuhan itu bukan hanya pada saat semuanya baik. Penyertaan Tuhan itu bukan pada saat kita menerima upah atau kita menerima berkat, terima promosi, terima mujizat. Tapi penyertaan Tuhan dikatakan dalam kitab Keluaran, itu pada malam hari juga itu penyertaan Tuhan itu nyata. Malam berbicara tentang gelap, sesuatu yang kita tidak inginkan. Hal-hal yang buruk bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal dalam kehidupan ini yang kita bisa mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi ini yang Tuhan mau katakan, penyertaan Tuhan bukan hanya pada siang hari, tetapi penyertaan Tuhan ada ketika pada hari gelap pun dia ada. Nah, satu hari beberapa kejadian ini beberapa tahun yang lalu, saya dan keluarga sedang ada di dalam satu pergumulan yang luar biasa. Namun yang luar biasa pada saat itu saya ingat kita sedang mengharapkan mujizat. Saya berdoa, Tuhan lakukan mujizat di dalam pergumulan kami. Namun saudara, di saat pergumulan itu, seolah-olah mujizat itu sudah dekat, tiba-tiba gagal lagi. Dan pada waktu gagal itu, saya ingat tahun-tahun itu lagu ini baru keluar. Minta Dada D. Lagu ini baru keluar, dia bilang begini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di saat-saat pergumulan sedang datang di dalam kehidupan keluarga kami, saya berdoa minta mujizat. Mujizat sepertinya sudah dekat, tetapi dia gagal lagi, hilang lagi. Tapi Tuhan memberikan pujian ini seperti terus terdengar di telinga saya. Sampai saya bilang sama Tuhan, yang saya butuhkan kayaknya bukan lagu. Yang saya butuhkan mujizat. Tapi pelajaran yang Tuhan berikan pada saat kepada saya pada saat itu, bahwa sekalipun engkau ada di masa-masa pergumulanmu, penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupannya, dalam kehidupanmu. Lewat lagu, lewat pujian yang Tuhan berikan, saya bisa menikmati, oh iya ya, ada Tuhan dalam pergumulan ini. Dan ini yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Tuhan pada malam hari ini. Bahwa penyertaan Tuhan itu bukan hanya bisa dinikmati pada waktu siang. Bukan hanya pada waktu kita mengalami promosi, mengalami berkat. Tetapi penyertaan Tuhan bisa juga nyata di masa-masa di mana ada badai yang tak terduga datang dalam kehidupan kita. Ada masa-masa yang sulit. Sebab seringkali saya belajar bahwa di masa-masa yang sulit justru Tuhan dia sedang memperkenalkan karakternya di dalam kehidupan kita. Karena di masa-masa yang sulit justru kita bisa mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Karena kita nggak pernah tahu, yang mungkin selama ini kita tahu bahwa
Tuhan itu sebagai juru selamat. Tetapi di masa-masa yang sukar, kita bisa mengenal Tuhan. Dia sebagai sahabat yang sejati dalam hidup kita. Orang lain bisa meninggalkan kita. Sahabat dekat, keluarga kita bisa meninggalkan kita. Tapi ada satu pribadi yang senantiasa menyertai kehidupan saudara, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Di masa-masa kekurangan, sebenarnya Tuhan sedang memperkenalkan Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan kita tidak akan pernah punya pengalaman tentang Allah yang menyediakan kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Kita juga tidak akan pernah mengalami punya pengalaman Tuhan sebagai Allah yang menyembuhkan kalau kita nggak pernah sakit. Nggak mungkin. Jadi persoalan, pergumulan, saat gelap atau saat malam itu, sebenarnya dia sedang perkenalkan pribadinya yang sangat luar biasa, yaitu siapa dia. Bukan hanya dia sebagai penebus, tapi dia perkenalkan sebagai penghibur. Dia perkenalkan sebagai penolong dalam hidup kita. Dia perkenalkan dia sebagai sahabat yang sejati, yang bisa menemani dan menyertai kita di masa-masa yang sukar. Pada waktu kita dalam keadaan baik, banyak orang akan mendekat kepadamu. Waktu engkau sedang dipromosi, banyak orang akan mendekat kepadamu. Tapi engkau hanya bisa mengenal siapa teman-temanmu, siapa sahabatmu yang sejati ketika engkau sedang mengalami penurunan atau ketika engkau ada di lembah. Jadi pertama, di saat gelap Tuhan bisa menyatakan pribadinya bahwa dia sahabat, dia penolong, dan juga Tuhan sedang perkenalkan sahabat-sahabat kita. Kemarin saya ketemu dengan seorang jemaat, dia bilang, wah saya bersyukur Pak, karena saya bisa mengalami masa-masa yang sukar pada saat itu. Sehingga saya bisa tahu orang yang selama ini dekat dengan saya, dia seperti apa. Jadi selain dia memperkenalkan pribadinya di saat malam, dia juga perkenalkan siapa yang menjadi sahabat atau teman-teman kita yang sejati. Dan itu hanya bisa ditunjukkan oleh Tuhan pada saat kita ada di lembah atau pada saat malam. Nah Tuhan, dia punya satu kerinduan supaya kita punya rasa haus akan kebenaran. Kalau kita berkata bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan mau supaya kita memiliki kerinduan dan kehausan untuk bisa menikmati Tuhan. Dan di masa-masa yang sukar, di masa malam tadi, Tuhan juga menginginkan supaya buah-buah roh itu, buah roh dalam kehidupan kita, itu mulai kelihatan. Artinya orang lain bisa melihat kita bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan bisa dibedakan pada saat masa-masa yang sulit, badai-badai yang tak terduga itu datang dalam kehidupan kita. Jadi buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, itu justru bisa keluar dari orang-orang yang percaya. Justru itu di saat malam, di saat pada waktu semua tidak dalam keadaan yang baik. Itu yang membedakan kehidupan saudara dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di saat malam Tuhan mau, Matius 5 ayat 16 berkata, supaya terangmu itu bercahaya di depan orang. Supaya orang lain itu memuliakan Bapamu yang di surga. Itu jadi kerinduan hati Tuhan. Jadi
bukan hanya Tuhan pengen menyatakan diri kepada umat manusia, tetapi Tuhan mau kalau kita berkata bahwa kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, bahwa terang itu sekarang ada dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau sekarang kita menyatakan Tuhan. Dan masa-masa orang-orang percaya menyatakan Tuhan justru ada di masa-masa yang sukar. Kita sedang masuk di masa-masa yang sukar. Artinya ini masanya, waktunya orang percaya menyatakan terang di dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah supaya kita memuliakan, supaya orang lain memuliakan Bapa yang di surga. Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah saudara, menyatakan perbuatan yang baik, kalau semua dalam keadaan baik, itu semua orang juga bisa. Tetapi bagaimana bisa tetap menyatakan perbuatan yang baik di tengah-tengah masa-masa yang sukar? Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang Roh Kudus itu berdiam di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu, Tuhan mau supaya kita menjadi surat yang terbuka di hadapan dunia ini. Jadi kita dipanggil bukan hanya untuk mengalami hadirat Tuhan, tapi sekali lagi untuk membawa hadirat Tuhan. Oleh karena itu, berdoa supaya kita tidak hanya mengalami waktu-waktu siang atau waktu-waktu yang baik saja. Tetapi berdoa supaya Tuhan menyadarkan kehidupan kita di saat malam bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Dan saya rindu, biarlah ini yang menjadi doa kita malam hari ini. Kita minta sama Tuhan, Tuhan ingatkan aku di masa-masa yang sukar sekalipun, Tuhan tetap beserta dengan hidupku. Tuhan teguhkan aku ketika aku mengalami masa-masa yang sulit. Teguhkan aku supaya aku bisa melewati pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupanku. Sebab dengan cara itu kita akan dibedakan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya berdoa biar kebenaran firman Tuhan ini bisa memberkati kehidupan saudara. Dan biarlah kita tetap kuat di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit. Sebab kita percaya Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau lihat umat-umat-Mu Tuhan malam hari ini. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau menyertai kehidupan kami. Di masa-masa sulit yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi pembela. Tuhan yang akan meluputkan umat-umat-Mu. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan akan membangkitkan roh mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sekalipun ada masa-masa yang sulit, sekalipun ada hal-hal yang tidak sesuai yang mereka inginkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan hidup mereka melewati masa-masa yang sukar ini, dan mereka mengalami kemenangan. Hanya Kau tempatku berlindung,
Aku berjalan di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah pemenang di dalam Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan meneguhkan umat-umat-Mu. Kebenaran firman-Mu Tuhan membangkitkan roh kami Tuhan. Untuk kami menyadari keberadaan kami. Bahwa kami tidak hidup sendiri. Kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai hidup kami. Ada Tuhan yang diam di dalam kami, yang memampukan kami, memungkinkan kami untuk berjalan dalam kemenangan. Engkau lihat umat-umat-Mu Tuhan, mereka yang sedang mengalami masa-masa yang sukar dalam hidup mereka. Mungkin mereka membutuhkan pekerjaan yang baru, mereka membutuhkan kesehatan yang baru Tuhan. Mereka membutuhkan terobosan dan mujizat dalam hidup mereka. Aku berdoa Tuhan, Engkau Tuhan yang akan membuat mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Bawa umat-umat-Mu Tuhan untuk mengalami mujizat Tuhan. Justru di masa-masa yang sukar, Engkau menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Menyatakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Nya. Tuhan Engkau berdiam dalam kehidupan umat Tuhan. Sehingga kami boleh sadari hidup kami bukan berjalan sendiri, ada Tuhan yang menyertai hidup kami. Diberkatilah hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaan dan pelayananmu. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu, mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dan engkau yang diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.